Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan Endri Atasiki Channel. Baik, di video kali ini kita akan memantau langsung tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, tentang pengaspalan di tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11 di area service road sebelah kiri. Kepada sahabatku semua, mohon maaf apabila dalam memberikan keterangan atau memberikan narasi atau memberikan informasi tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini banyak kesalahan, kekeliruan, dan juga kekurangan. Sebelum lanjut ke videonya, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara subscribe dan juga like, kemudian share video ini ke sosial media Anda. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Terima kasih bagi sahabat semua yang telah mengklik dan menonton video ini. Biasakan nonton dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi. Baik sahabat semua, selamat menyimak dan menonton untuk video kelanjutannya. Seperti inilah sahabat kegiatan atau progres pembangunan sirkuit MotoGP tentang pengaspalan di sisi kiri service road di tikungan ke-10, yaitu sekarang Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020. Seperti kita ketahui bahwa sirkuit MotoGP saat ini sedang dikebut untuk pengerjaannya, agar nanti di bulan Juni benar-benar akan selesai untuk pengerjaan keseluruhan. Karena di bulan Oktober tahun 2021 sirkuit Mandalika ini akan dijadikan sebagai tuan rumah untuk perhelatan akbar gelaran balapan MotoGP. Coba kita perhatikan sahabat semua, di sini dilakukan pengaspalan untuk hari ini. Kalau kita perhatikan banyak sekali alat berat yang sedang mengerjakan untuk service road di bagian kiri di tikungan ke-10 menuju tikungan ke-11 ini. Jadi sangat diharapkan benar-benar sirkuit Mandalika ini akan tepat, cepat, dan beres pada waktu yang telah ditentukan. Seperti ini sahabat, ada dua buah alat berat yang khusus untuk meratakan aspal panas yang dituangkan dari dump truck ya, kemudian nanti diratakan kembali dan juga dipadatkan oleh alat berat yang berjajar dan juga yang berderet di belakang. Dan perlu diingatkan bagi sahabat semua yang baru bergabung dengan Endri Atasiki Channel, ataupun juga bagi sahabat semua yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, bahwa pengaspalan yang dilakukan saat ini adalah pengaspalan di service road, bukan di main track atau di track yang utama. Karena untuk pengaspalan di trek yang utama akan dilakukan nanti pada bulan Januari tahun 2021 mendatang. Karena untuk pengaspalan sirkuit MotoGP beda dengan pengaspalan seperti jalan umum. Jadi harus langsung pengaspalannya, tidak boleh ada putus-putus. Jadi setelah semua lintasan dari trek lurus sampai trek lurus kembali, semua tikungan 17 tikungan sudah terkonek, sudah terhubung, baru nanti akan dilakukan untuk pengaspalan. Namun saat ini masih belum terkonek, masih belum tersambung. Baik di tunnel yang pertama masih belum selesai, kemudian drainase di tikungan yang pertama, kemudian drainase di tikungan yang kedua, dan juga di main track atau di trek utama tikungan kedua, 3 dan keempat juga belum beres. Kemudian di drainase untuk tikungan keempat, drainase tikungan ke-7, kemudian tunnel yang kedua juga belum selesai, kemudian tikungan yang ke-8 juga ke-9 belum selesai,
kemudian ada juga drainase di tikungan ke-11, kemudian ada drainase di tikungan yang ke-13, dan juga trek yang utama antara tikungan 13 sampai tikungan 14 juga belum selesai. Kemudian ada drainase juga sebelum tikungan yang ke-15, itu juga semua belum selesai. Nanti ketika semuanya atau trek semuanya telah tersambung, nah baru akan diadakan pengaspalan. Dan pengaspalannya itu sendiri akan dilakukan dengan 3 lapis untuk memenuhi standar ya. Jadi proyek ini bukan main-main sahabat. Jadi Mandalika dijadikan sebagai tuan rumah MotoGP dikarenakan proses pembuatan sirkuit MotoGP Mandalika ini benar-benar memenuhi standar nantinya ya. Jadi bahwa pihak Dorna pun juga menurut rumor akan secepatnya sekarang untuk meninjau atau mengontrol bagaimana progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini. Baru nanti kemudian setelah pengaspalan semuanya dilakukan dengan selesai, baru nanti fasilitas-fasilitas pendukung lainnya akan secepatnya dibangun. Seperti pemasangan kamera dan pemasangan yang lainnya, ataupun juga pembangunan pedok, juga tribun, grandstand, dan pembangunan yang lainnya seperti gravel nanti, run off, dan segala macam yang menunjang untuk keperluan balapan nanti akan secepatnya dibangun. Apalagi kita punya pink hill di sini ya, seperti dilihat di sini. Nah, ini adalah merupakan tikungan yang ke-10. Di sini ada bukit, nanti bukit ini akan dipenuhi oleh bunga bougainville. Jadi nanti para rider dan juga para penonton akan menikmati balapan dengan menikmati keindahan alam seperti laksananya di Taman Bunga. Kemudian dari sudut ini pun juga kita bisa melihat balapan dan juga melihat keindahan atau pesona Pantai Kuta Mandalika. Jadi bagi sahabat-sahabat semua di seluruh penjuru Indonesia ya, bagi fans MotoGP atau GP Mania, bagi Anda semua yang ingin menyaksikan atau turut menjadi saksi pencetakan sejarah bahwa Indonesia akan mencetak sejarah untuk pertama kalinya punya sirkuit jalanan, yaitu sirkuit yang merupakan bukan sirkuit permanen. Jadi sirkuit jalanan itu ketika nanti balapan sudah selesai, maka sirkuit ini bisa dilakukan atau bisa dipakai oleh pengguna jalan raya seperti jalan raya biasa, namun tetap saja untuk mematuhi peraturan yang telah ditentukan. Menurut rencana nanti pergelaran akbar balapan MotoGP di sini akan dilakukan dengan 3 hari ya sahabat semua. Jadi bagi sahabat semua yang jauh di sana dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dari pulau mana saja yang ingin menyaksikan balapan MotoGP di sirkuit baru yang Indonesia punya, yaitu sirkuit MotoGP Mandalika, bersiap-siaplah sekarang ya. Yang sudah punya uang silahkan disimpan uangnya untuk beli tiket, dan bagi mereka atau bagi sahabat semua yang belum mempunyai uang untuk tiketnya bisa ngumpulin dari sekarang ya sahabat. Mudah-mudahan kita menjadi saksi bisu bukan saksi bisu lagi ya, saksi hidup untuk pergelaran akbar MotoGP di sirkuit terbaru kita, sirkuit termegah yang Indonesia punya, yaitu sirkuit MotoGP Mandalika. Baiklah sahabat, demikianlah video kali ini. Mudah-mudahan sedikit besarnya memberikan informasi kepada Anda semua, dan mohon maaf apabila dalam memberikan informasi ini banyak kesalahan, kekeliruan ya. Mohon maaf sekali. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Selamat siang, dan semoga Anda semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melakukan aktivitas setiap hari. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.